Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Oke, keluarkan bukunya. Buka bukunya halaman 2. Kita akan tuntaskan sampai subtema 1 ya. Jadi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu dituntaskan untuk bahasa Indonesia. Itu agar untuk mempermudah kamu dan untuk mempersingkat waktu. Oke. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia yang tujuan pembelajarannya adalah untuk menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Tapi sebelum kita sampai ke laporan pengamatan, kita flashback dulu. Ikuti dari mulai ide pokok, terus pemberian komentar, dan membuat kesimpulan. Baru setelah itu tata cara menyusun sebuah laporan pengamatan. Oke, kita flashback ya, ide pokok. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lihat buku kamu halaman 2. Di halaman 2 di sini ada wacana cara perkembangbiakan rumput. Ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf ya. Masih ingatkah kamu tentang apa itu ide pokok? Ya, ide pokok itu selalu ada ya. Setiap kamu belajar bahasa Indonesia pasti ketemu ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, ide pokok biasa disebut juga pokok pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Banyak nama lainnya. Tapi seperti yang selalu Boya tekankan, kalau ide pokok ini sama juga dengan tema atau inti dari paragraf tersebut apa sih gitu loh. Jadi cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, dari situ kamu bisa temukan inti dari paragraf tersebut. Nah, inti dari paragraf tersebutlah yang disebut dengan ide pokok. Ya, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Masih ingatkah kamu penjelasan dari Boya kalau dalam satu paragraf itu ada 2 jenis kalimat. Kalimat pertama itu namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi satu paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu hanya 1, sedangkan kalimat penjelas karena dia menjelaskan dari kalimat utama itu bisa lebih dari 2 atau 3 kalimat. Ya. Jadi kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf, di pertengahan paragraf, ataupun di akhir paragraf. Induksi, deduksi, ayo masih ingat nggak? Oke, kita lihat coba sini wacana di sini. Paragraf pertama, rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di taman kota, dan di halaman rumah. Bahkan rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman hias di halaman rumah kita. Tanaman rumput sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Bisakah kalian menentukan mana ide pokok dari paragraf ini? Ayo. Satu paragraf terdiri dari 2 jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Satu kalimat utama, yang lainnya sisanya adalah kalimat penjelas. Ya. Dari sini bisa kelihatan mana rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di kota. Ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya seperti ya. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama.
Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Jadi ini masih umum, jadi ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama ini tadi. Ya, rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Rumput itu dapat tumbuh di padang rumput, tepi jalan, dan seterusnya. Oke, paham ya? Masih ingat kan ya ide pokok? Oke, kita lewatin ya. Kita lanjut. Buka buku kamu halaman 20. Kita ke pemberian komentar. Ya. Kalau kamu membaca wacana, itu pasti kamu ada tanggapan atau komentar tentang wacana tersebut. Baguskah teks yang kamu baca? Misalkan puisi, apakah puisi yang kamu baca itu bagus? Atau cerita, buku cerita yang kamu baca itu apakah itu menarik, menantang, membuat kamu merasa excited ya? Itu biasanya itu nanti akan menimbulkan tanggapan dan komentar. Ya, ini kita akan bahas komentar. Komentar merupakan tanggapan terhadap sesuatu, baik hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk kritik atau pujian. Komentar sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan komentar adalah sebagai berikut. Yang pertama, komentar sebaiknya berupa kalimat positif, pujian atau saran perbaikan yang dapat memberi semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Yang kedua, memberikan alasan yang kuat disertai dengan fakta dan contoh yang berkaitan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, efektif, komunikatif, sehingga mudah dipahami. Ya, jadi kalau ini bukan hanya hasil karya tulis, tapi juga produk. Ya, jika teman kamu menghasilkan satu karya, baik itu mungkin berupa lukisan, gambar, ya, bagaimana kamu ngelihat, ya bisa langsung kamu kasih komentar. Apa contohnya? Ya, macam-macam ya. Subhanallah, karya ini sangat kreatif karena memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai sehingga menjadi karya yang indah. Sangat menginspirasi saya. Itu contoh komentar. Tapi Ibu rasa kamu udah paham semua sama komentar karena kayaknya di mana-mana tuh komen itu aktif banget ya, baik di grup kalau Boya lihat, terus di Facebook, IG itu komen namanya. Komen itu komentar ya. Itu jago banget kalau komentar. Tapi ingat ya, balik lagi ke mana? Balik lagi tata cara kamu yang harus kamu perhatikan dalam memberikan komentar. Jangan sembarangan, jangan menyinggung perasaan orang ataupun menyakiti perasaan orang, dan harus menggunakan kalimat yang positif ya, dan santun, dan juga memberikan alasan yang kuat disertai dengan fakta dan contoh yang berkaitan. Oke? Hati-hati dalam berkomentar ya, Nak. Nah, komentar di atas ini merupakan contoh komentar yang baik karena menggunakan kalimat yang positif, memberi alasan berdasarkan fakta. Faktanya apa? Karena faktanya itu bagus, memang bagus dan kreatif ya, sehingga bisa menginspirasi saya untuk membuatnya atau tertarik, penasaran ya. Itu, dan menggunakan bahasa yang santun. Oke. Dari tadi halaman 20 kita ke halaman 46. Ya. Ini semuanya pembahasan bahasa Indonesia dikumpulkan, dirangkum menjadi satu di subtema 1 ini. Karena tujuannya sama satu, nanti pembuatan laporan ya. Tapi sebelumnya ada tahap
membuat kesimpulan, cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Kalau tadi cara menanggapi atau membuat komentar ya. Kalau sekarang cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Ini juga sebenarnya sudah dipelajari di kelas 5. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf teks bacaan. Nah, cara menyimpulkan isi bacaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, baca dulu dengan seksama seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Ya, yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf bacaan. Dan yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Kamu tidak bisa membuat kesimpulan kalau kamu belum membaca teks tersebut dan kamu belum menemukan ide pokok atau tema dari setiap paragraf atau tema dari bacaan tersebut, ya. Jadi itu yang harus kamu pahami. Seperti yang sebelumnya juga kamu harus cari kata kunci. Ini tentang apa sih? Kalau kamu mau menemukan tentang apa ini, intinya apa, ide pokoknya apa, ya kamu harus cari kata-kata kuncinya. Kata kunci masih ingat? Apa itu kata kunci? Kata kunci kata yang sering diulang-ulang, yang sering disebut dalam satu teks. Ya. Oke. Di sini ada contoh, bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Tumbuhan ini dianggap unik karena memiliki ciri-ciri gabungan dari tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen dari udara. Keunikan yang terdapat pada bakau merupakan cara adaptasi tumbuhan terhadap kondisi yang sedikit oksigennya. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya ikut gelombang yang sampai ke pantai. Dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 5. Oke, tahap pertama kita tentukan ide pokok. Paragraf 1, ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut, dan pesisir. Sedangkan paragraf kedua, ide pokoknya ada di kalimat intinya ya. Kita ambil intinya. Intinya dari paragraf kedua adalah ini ada di kalimat pertama ya, tentang manfaat menjaga atau manfaat pesisir pantai. Manfaat pesisir pantai. Manfaat bakau di pesisir pantai. Oke. Manfaat keberadaan bakau di pesisir pantai, yaitu untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan lain-lain. Oke. Dari ide pokok inilah kalian bisa membuat kesimpulan. Jadi digabungkan antara ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf 2. Jadilah intisari atau kesimpulan, yaitu bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut, dan pesisir. Manfaat bakau ialah, manfaat bakau apa? Kita lihat lagi di sini di bacaannya. Manfaat bakau adalah untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Sudah, cukup begitu aja. Kesimpulan gak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting dapat ide pokoknya. Intinya dari wacana tersebut itu dapat. Ya. Oke. Nah, pemberian komentar sudah, pemahaman ide pokok sudah, pemberian komentar sudah, terus cara membuat kesimpulan juga sudah. Sekarang waktunya kita membuat laporan.
Apa itu laporan? Laporan adalah sebuah tulisan yang dibuat setelah melakukan sebuah kegiatan. Segala sesuatu yang dilaporkan dapat dalam bentuk laporan tertulis ataupun lisan. Ya. Dalam penyajian laporan lisan menurut Goris Keraf, perlu diperhatikan gerak-gerik, sikap, dan hubungan langsung dengan lawan bicara. Oke, ini kalau lisan ya. Ini adalah wawancara contohnya. Bentuk-bentuk laporan lisan adalah naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif, dan persuasif. Sementara itu, jenis-jenis laporan tertulis adalah laporan kegiatan, laporan peristiwa, atau kegiatan, laporan perjalanan. Nah, kalau tertulisnya ini, kalau tadi itu wawancaranya langsung, ini adalah laporan hasil wawancara, laporan diskusi, laporan buku, resensi, dan laporan penelitian. Laporan yang sederhana adalah laporan yang memenuhi unsur pokok, yaitu terdiri atas pembukaan atau pendahuluan. Ini ada di halaman 57 ya. Oke, maaf ya lompat-lompat ya. Ini untuk meringkas, merangkum, biar kamu nanti memudahkan untuk pas ulangannya. Oke, laporan sederhana adalah laporan yang memenuhi unsur pokok, yaitu terdiri atas pembukaan, pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi identitas umum laporan, judul, metode, objek pengamatan, tanggal pengamatan, wawancara, dan tempat pengamatan. Oke, lihat ya. Di dalam laporan itu, di bagian ini unsur-unsurnya itu, unsur dari laporan itu ada pembukaan atau pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi terdiri atas 3 aja nih, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan di dalam pendahuluan itu ada judulnya, metode, objek pengamatan, tanggal pengamatan, wawancara, dan tempat pengamatan. Ini ada di bagian pendahuluan. Ya, sedangkan isi laporan itu berisi informasi umum, objek pengamatan, dan fakta-fakta yang diperoleh. Apa aja sih yang kamu dapat? Misalkan kamu berkunjung ke pasar, berarti objeknya adalah pasar. Apa aja yang kamu peroleh di sana, di pasar itu? Apakah ada kejadian yang menarik dan sebagainya. Sedangkan penutup berisi kesimpulan seperti yang tadi kita baca tadi ya, cara-cara membuat kesimpulannya, dan rekomendasi yang sesuai tujuan. Oke. Nah, sebelum membuat laporan, ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan objek pengamatan. Kamu mau kemana? Kamu mau mengamati apa? Ya, apakah kamu mau mengamati objek wisata Ancol atau kebun binatang selama pandemi ini? Nah, yang kedua, tujuan pengamatan. Apa tujuannya? Kamu datang ke sana untuk mengamati keadaan dan situasi di kebun binatang selama masa pandemi. Yang ketiga, melakukan pengamatan atau wawancara atau penelitian pustaka. Nah, kalau pengamatan, kamu hanya mengamati sekeliling, apakah di sana banyak orang yang lalu lalang di kebun binatang tersebut, bagaimana keadaan binatang-binatangnya selama tidak ada pengunjung, selama kebun binatang ditutup. Terus ada melakukan wawancara. Wawancara ini untuk nambah informasi kamu, ya. Misalkan ada yang kamu mau tanyakan ke narasumber. Narasumber adalah orang yang memiliki informasi yang ingin kamu tanyakan. Misalkan kalau di kebun binatang, berarti narasumbernya itu nggak mungkin binatangnya, nggak mungkin kamu ajak wawancara binatangnya kan. Jadi mungkin petugas di sana
petugas kebersihan, petugas dokter, misalkan dokter atau perawat yang merawat hewan dan sebagainya yang berhubungan dengan kebun binatang tersebut. Kalau penelitian pustaka itu dari buku referensi, ya, dari berita-berita referensi, detik.com, kompas.com dan lain sebagainya, atau buku-buku ilmiah. Yang keempat ini menyajikan hasil pengamatan dengan menuliskan dalam bentuk laporan. Nah, sudah selesai itu semuanya, sudah kamu amati, sudah kamu lakukan wawancara, ya, objeknya sudah sudah kamu amati dan tujuannya juga sudah ada, hari tanggalnya juga sudah jelas, sudah kamu lakukan wawancara dan pengamatan pastinya, barulah yang terakhir adalah menyajikan hasil pengamatan dengan menuliskan dalam bentuk laporan, ya. Laporannya bagaimana? Ya, ini kalau tertulis secara rapi, ini bisa di komputer, ya. Seperti ini, laporan kegiatan. Ini karena ini contohnya adalah laporan kegiatan membuat keterampilan, ya. Misalkan di sini kamu judulnya karya apa gitu, ya. Kemudian nama pembuat laporan siapa, alat dan bahan yang digunakan apa saja, kemudian isinya bagaimana, dan yang terakhir penutup. Penutup ini bisa berupa kesimpulan. Oke. Selesai pembahasan tematik muatan bahasa Indonesia subtema 1, pembelajaran 1 sampai 5, ya. Itu sudah selesai semua. Tapi untuk hari ini belum dikasih tugas, nanti tugasnya menyusul. Ya, hari ini hanya mendengarkan penjelasan dari Buaya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.